kemarin nyebut, Bu, jajan ini sekarang kita lihat sekedar jajak gitu loh gitu. Itu kembalikan ke dasar pemikiran orang Belitung. Piring teluk berbak, biasa di belakang ada tulisan S, berarti itu punya Sainum. Ada ipok-ipok, kroket Menggala. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. kalau kita lihat tanah Belitung ini kan memang minim unsur hara. Iya. Kita menanam sesuatu itu tidak tepat tumbuh dan tumbuh dengan baik seperti di luar Belitung karena tanah kita ini berpasir, tidak lengket di kaki dan tidak mengikat unsur hara secara baik. Iya. Kecuali dengan di hutan yang lebat, kemudian dengan humus unsur hara dari daun-daunan itu sudah tinggi. Nah, mereka biasanya membuat ladang di sana, membuat sumur di sana gitu. Pada sisi lain, mereka seakan-akan menunjukkan pengetahuan mereka tentang bagaimana Belitung ini dan bagaimana menyikapinya. Maka sikap-sikap dasar itu tadi adalah karena kecintaan mereka untuk tetap berada di Belitung. Iya. Karena Belitung ini kan pendatang semua kan, dari mana-mana asalnya nih datang. Nah, mereka bertahan hidup dengan cara-cara yang mereka bawa dari dulu disesuaikan dengan kondisi di Belitung. Karena banyak orang datang ke Belitung, menjadikan bergonin sebagai makanan mereka. Nah, mereka menyesuaikannya dengan cita rasa Belitung. Begitu juga kuliner-kuliner mie Belitung, mie rebus ya, itu mungkin tidak dari luar gitu. Tapi yang unik adalah mie ayam. Mie ayam di Belitung itu rasanya akan berbeda dengan mie ayam yang di luar sana. Perenggu, kalau Miska Isa ngedengar lagu Diana Ross itu When You Tell Me That You Love Me Belitung sebenarnya enggak disebut radio Belitung. Nah, itu kuliner lah dipromosikan dari penyanyi brand ambassador. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Kawan-kawan yang jual mie ayam, mereka ini rata-rata mie ayamnya manis. Tapi di Belitung, mie ayam seperti itu tidak akan banyak pelanggan. Karena lidah orang Belitung itu tidak terlalu manis. Orang Belitung itu manisnya tidak terlalu berlebihan. Agak pedas di ujung lidah. Agak pedas di ujung lidah. Ini kan menunjukkan juga karakter masyarakat Belitung yang tidak suka bermuka-muka, bermanis-manis muka gitu. Nah, bercakap agak pedas lah. Kalau bercakap agak pedas, jadi Kan nggak rega mau pedas. hangat bilong gitu kan. Hangat bilang, emosi langsung kan. Makanan itu mempengaruhi karakter kan. Mungkin kita lebih harus kita kaji lagi kaitan pengaruh, kata pengaruh itu tadi. Tapi yang jelas dari Sabang sampai Merauke, tiap-tiap daerah punya kuliner masing-masing, kuliner daerah masing-masing, dan cita rasanya sesuai dengan karakter masyarakatnya. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Bisa Iman tuh marah kalau belau tuh kebanyakan garam gitu. Itu garam tuh mempengaruhi jadi gerebusan. Kita nak tahu seperti apa orang Belitung, kita makan ipo-ipo. Ipo-iponya ada rasio juga kata orang Pak Adi teh. Nah, jelas ipo-ipo. Ipo. Rap. Bahan dasarnya rap Menggala. Rap Menggala itu boleh dibilang otentik Belitung. Singkong yang berlebihan, terlalu banyak, kemudian diawetkan untuk ketahanan pangan. Itu dengan cara mengupasnya, cincang, direndam di air mengalir. Itu ipo-ipo. Ada seperti gaplek, tapi kalau gaplek kan langsung dijemur. Kalau ipo-ipo harus, kalau rap harus direndam. Itu menunjukkan bahwa ipo-ipo ini memang khas Belitung sendiri gitu. Di luar ada ipo-ipo tapi dengan bahan yang berbeda, dengan isi yang berbeda gitu. Tapi ipo-ipo orang Belitung ini ya seperti ini, dari tepung. Biasanya khusus untuk ipo-ipo sambal lingkongnya tidak kering. Oh dulu tiap kali nak lebaran mau sambal lingkong ya sekarang. Itu sambal lingkong kering. Oh, nah, sambal khusus lingkong. untuk ipo-ipo sambal lingkongnya embal-embal. Tidak kering. Antara kering dan basah. Sambal lingkong. Sambal lingkong. Iya, sambal lingkong setengah kering. Kan sebenarnya bagaimana
memadukan rasa. Kira-kira apa padanan dia? Itu orang Madu madu madan. padan. Dia itu cari orang Belitung. Nak nyaman gitu. Biarpun tak gila burger misalkan, enggak tepung orang pun zaman itu kan tak burger lah semua. Enggak tepung orang. Dan siapa cari supaya orang nak makan? Nah, ini contoh gini lah. Pulau Belitung dengan keanegaraan hayati dia, vegetasi misalnya. Tapi tetapkan kalahkan Kalimantan. Dengan keluasan Pulau Kalimantan segede itu, kesuburan tanah sebenarnya dibanding Belitung lebih minus ya dalam hal kesuburan tanah. Keanekaragaman buah lah misalnya. Buah di Kalimantan tuh di Kutai, di Kalimantan Timur luar biasa. Bahkan ada durian kecil-kecil sini tidak ada ya. Atau buah jenis mangga itu mulai dari urisan sampai buah tidak selengkap Kalimantan lah kita Belitung. Kita ini kan tidak ada yang manis, sama manis kemang lah. Ah, itu keragaman buah itu apakah karena karakter tanah atau memang karena persilangan Ya, dalam perjalanan banyak pengaruh alami? sebenarnya. Tanah udah itu sebaran, karena daerah nu nggak tinggi macam ini kan, sebaran banyak. Jadi Kemang kita beri contoh tadi Kemang. Tapi orang Belitung kan mika makan Kemang kan banget tak nyaman ada masam kan. Oh. Tapi orang Belitung kan harus gimana supaya Kemang nyaman dia makan. Padanan ini mana di laut. Kadang kita makan pari, cecal kecap. Dia ngeluar mulut kita. Zaman pakai sambal Kemang Iya. Dia mana ada Kemang hebat saya mah. Padahal Kemang itu kan tak nyaman tadi ya. Iya, tapi kalau ketam sambal Sama. sambal asam. Jadi sambal ini pecel ya kalau orang Jawa ya. Kita tuh ndak hanya untuk lele aja ya. Untuk komoditas yang berbeda akan menghasilkan sambal yang berbeda. Sambal yang berbeda. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.